Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat. Shalom. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Immanuel Manikome. Saya saat ini sebagai peserta mahasiswa UKIN. Untuk saat ini saya akan mau mengajar, praktik mengajar di SD YPK 1 Rumainom Biak. Oleh karena itu saat ini saya memperkenalkan diri dan juga saya akan mau praktik belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia dengan topik cerita pendek. Demikian perkenalan saya di saat ini. Sekali lagi, mari Bapak Ibu Guru hebat menyaksikan proses pembelajaran saya bersama dengan siswa-siswi saya kelas 5 SD YPK Rumainom. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo. Hai. Halo. Halo. Berdiri dulu. Ya, berdiri. Kita nyanyi lagu apa? Apa kabar dulu teman-teman? Apa kabar? Ayo bergembira 1, 2, 3. Apa kabar anak-anak? Teman-teman, Bapak Guru sedang kita belajar, sedang kita berdoa pertama. 1, 2, 3. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Alif, ini siapa namanya? Duduk 3 ini. Bisa duduk kembali ke nanti baru sebentar bagi kelompok lagi baru duduk lagi di satu tempat. Tempat duduknya tetap kembali ke tempat duduk sebentar. Kalau memang ada pembelajarannya bagi kelompok, kita bagi kelompok. Masing-masing kembali duduk ke tempatnya. Karena tadi itu kan pelajaran pertama kita bentuk kelompok, jadi kita duduk per kelompok. Sekarang pelajaran berikut kita kembali duduk seperti biasa secara sendiri-sendiri. Nanti kalau ada kelompok berbentuk kelompok, kita duduk kelompok lagi. Apa? Siapa? Setian kenapa? Hari, kenapa Hari? Ya, baik. Tadi kita sudah berdoa, ya dok, sudah absen. Selanjutnya kita mau proses belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kemarin kan kita sudah belajar matematika, sekarang kita belajar bahasa Indonesia. Nah, pelajaran yang lalu pernah disinggung tentang apa itu cerita pendek. Saat ini juga Pak Guru kasih cerita pendek lagi. Bahasa Indonesia tentang menyimak isi cerita pendek. Cerita pendek lewat video. Lewat apa? Video. Jadi sebentar ada video yang ceritanya cerita pendek. Nah, kita akan menyimak, kita sambil melihat, sambil mendengar, kita sambil menyimak video itu, alur ceritanya apa dan sebagainya. Bisa toh? Bisa. Mila kenapa lagi? Enggak bermain nih, teman terus. Lihat ke depan sini, lihat teacher di depan sini dengan Aksamina, lihat perhatikan ke depan. Oke. Setelah itu, setelah menyimak, teacher akan memberikan kalian beberapa soal untuk kalian jawab soal-soal itu. Bisa toh? Bisa. Oke, kita mulai. Siap? Siap? Yang tidak siap siapa? Yang tidak siap belajar saat ini. Kalau tidak siap, teacher buka pintu supaya dia keluar. Kalau
tidak siap belajar, silakan keluar bermain di luar dengan teman-teman yang lain. Siapa yang tidak siap? Jessica, kita Jesse siap atau tidak? Siap. Jesse sudah siap. Ini siapa namanya? Ini siapa? Putra yang tidak. Putra ini tambah-tambah terus. Oke, baik anak-anak, perhatikan ke depan. Kita perhatikan ke depan di layar kita terdapat bahwa hari ini kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia tentang menyimak isi cerita lewat video. Kita lanjut. Sampai di sini. Apa dari tujuan dari kita pelajaran hari ini? Tujuan kita belajar hari ini apa, anak-anak? Tujuan kita ialah apa? Satu, melalui nonton video siswa satunya siswa mampu mengenal karakter dari tokoh cerita. Kedua, siswa mengenali makna cerita. Ketiga, siswa mengidentifikasi peran dari tokoh cerita. Jadi ada berapa tujuan kita belajar hari ini? 4. Ada berapa? 3. Ada 3 tujuan. Berarti anak-anak harus satu mampu mengenal karakter dari tokoh cerita. Nah, tokoh cerita apa? Ada itu tokoh ceritanya. Satu ini apa? Kelinci. Apa itu definisi dari cerpen? Apa definisi atau apa itu yang dimaksud dengan cerita pendek Bukorsium? Nah, ini kita sudah perhatikan tadi main terus setelah teman-teman melihat ke depan, kita cuma tunduk, capek atau lain-lain sebagainya. Nah, ini 1, 2, 3. Sio ya Tuhan, terima kasih. Lagu ini menceritakan tentang apa ini anak-anak? Anak di Papua dia kenapa? Keindahan alam yang mempesona, banyak kan? Berarti dia menceritakan ketiga. Lagu ini menceritakan sebuah tanah Papua. Dan di dalamnya ada apa saja? Burung Cendrawasih. Burung cendrawasih ini berupa tidak gagak apa ya? Gagak kan tidak? Gagak, burung yang cantik yang indah burung itu. Kemudian ada apa lagi? Sungai yang mengalirkan emas. Nah, itu sebuah cerita pendek tentang suatu tanah Papua. Nah, hari ini kita juga belajar tentang materinya bahasa Indonesia. Kita belajar tentang cerita pendek. Namun kita diarahkan dengan lagu ini yang menceritakan sebuah tanah Papua. Tanah Papua yang di dalamnya terkandung kekayaan alam. Jadi tanah Papua ini terkandung kekayaan alam. Terus kalau kita orang anak-anak yang Bapak Guru ajar sekarang ini kalau besarnya nanti tidak tahu, bagaimana? Terutama tahu baca, tahu tulis, tahu hitung. Kalau tidak tahu, kekayaan alam itu diambil oleh siapa? Oleh orang lain. Kalau itu tidak tahu baca, tidak tahu hitung, itu dibodoh-bodohi. Orang lain yang akan mengambil kekayaan kita belajar sedikit, saya capek. Karena kalau orang lain betul-betul datang belajar. Anak-anak datang sedikit belajar sedikit 1 jam 2 jam dulu, pantas capek. Yang lain, anak-anak yang lain, hampir-hampir yang lain datang. Duduk betul-betul muka mata terabik, buka kepala belajar betul. Akhirnya mereka apa? Pintar. Sedangkan kita, anak-anak kita belajar dulu sedikit. Kelinci dan burung pipit. Ayo kita nonton video ini.
Dan kita simak video, setelah itu kita jawab soal yang akan Pak Guru. Jawab ini lagi. Iya. Oke, kita lanjut. Dari video ini kita akan cari tahu siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang dibenarkan, siapa yang menyadarkan. Bisa? Bisa. Bisa? Nah, kalau gitu Pak Guru mau tanyakan satu pertanyaan supaya kita sama-sama lihat dari video ini. Dia pertanyaan, apa masalah yang dihadapi oleh kelinci? Ini pertanyaan-pertanyaan dari video kita ini. Coba kita simak. Kalau dari pertanyaan ini, masalah apa dari kelinci ini apa? Masalahnya dulu. Apa? Hah? Keluar dari masalahnya apa dia? Kenapa dia keluar dari sana? Bosan. Iya, masalahnya apa? Dia bosan. Karena itu dia keluar dari sarang. Nah, mereka akan kerjakan secara bersama-sama. Bisa? Sekarang mulai bentuk kelompok. Mulai. Yang tadi kelompok yang kemarin sudah dibentuk, di mana? Silakan bekerja. Bentuk kelompok. Iya, silakan. Kelompok yang mana? Silakan sudah. Oke, sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Oke, ini kelompok 1 dengan bacaannya sudah ada. Kemudian ini kelompok 2 dengan bacaannya sudah ada. Kelompok 3 bacaannya sudah ada. Ada 7 soal yang perlu anak-anak jawab. Nah, dari 7 soal itu dapat di mana? 7 soal itu dapat di mana? Ada soal itu semua ada dalam lembaran bacaan ini. Dalam lembaran bacaan itu ada jawabannya. Jadi yang soal pertama, apa isi cerita tersebut? Nah, isi cerita tersebut apa? Ada dalam bacaan. Ya toh? Kedua, siapakah tokoh dalam cerita dan bagaimana sifat tokoh tersebut? Nah, siapa saja tokoh dalam cerita itu. Tokoh itu nama orang-orang yang di dalam cerita itu siapa dengan siapa. Kemudian mereka punya sifat itu seperti apa. Ya kan? Ya, berikut, di mana latar cerita berlangsung? Di mana dorong kejadian itu? Di mana? Ya kan? Kejadian itu ada terjadi di mana? Kemudian kapan cerita tersebut berlangsung? Kapan cerita itu berlangsung? Tukosio jangan tunduk di bawah. Oke, kemudian apa masalah yang terjadi? Perhatikan masalah yang terjadi saat itu apa. Kemudian bagaimana masalah itu diselesaikan? Masalah yang diselesaikan seperti apa tadi? Yang terakhir kelinci bilang apa di burung pipit? Burung pipit, terima kasih sudah apa? Menasihati aku. Nasihatnya itu yang perlu di apa? Tulis. Apa pesan dari cerita tersebut? Nomor 7 yang terakhir, pesannya apa? Apa pesan dari cerita tersebut? Sudah. Oke. Waktunya 20 menit atau 15 menit waktu kerja selesai. Silakan. Tidak usah ribut lagi. Ayo. Saya mau lihat orang kerjakan. Saya mau kontrol kerja mereka. Kerja kelompok kan tidak. Ada yang bagian baca materinya, ada pula yang bagian menulis. Gitu. Ada yang bagian baca soal dan ada yang bagian tulis, ada yang bagian menyampaikan materi atau jawabannya. Silakan.
Sudah semua? Sudah. Semua sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah ke belum? Tinggal 2. Tinggal 2. Tinggal 2. Sudah? Sudah. Ayo bergembira. Pasangan-pasangan siswa ya, 3-3. 1, 2. Dikorsium. Sudah baru? Oke, 1, 2, 3. Apa kabar? Ayo bergembira. Tepuk tangan ketika matamu. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan. Putar-putar. Duduk. Duduk. Langsung duduk. Ya, putar. Dari tempat duduk. Satu ulangan, satu kali duduk. Ini satu kali cepat. Ayo, sekali. Ayo. 1, 2, 3. Apa kabar? Ayo bergembira. Tepuk tangan ketika matamu. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan. Putar-putar. Jangan duduk. Iya. Duduk. Kalau selanjutnya kita akan presentasi dari kalian punya proses belajar saat ini, apa yang kalian dapat supaya dia bertanggungjawab di depan sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Teman kelompok 1, 2 dan 3 bisa buat perhatian ke depan sini dulu. Perhatian ke depan sini dulu. Yang di belakang buat. Ya, serahkan di sini. Kalian dengar mereka punya suara? Tidak. Tidak dengar suara kelompok 1. Baca yang kuat supaya teman-teman di belakang dengar. Pesan dari cerita tersebut, jangan mengambil keterangan orang lain. Iya, tepuk tangan buat mereka dulu. Orang Bapak Guru, Iya. kami kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Selina, silakan. Apa isi cerita tersebut? Kelinci kecil mau mengambil hotel Pak Rusa. Siapa tokoh dalam cerita? Bagaimana sifat tokoh tersebut? Kelinci kecil dan burung pipit. Di mana latar cerita berlangsung? Membawa tanaman orang tanpa izin. Silakan dulu di kelompok 2. Kali ini hasil kerjanya mana? Hasil kerja mana sini? Sini. Iya. Sudah tahu. Ya. Dulu tepuk tangan buat kelompok. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2 orang. Belum bertanya kami di kelompok ini. Silakan presentasi. 1. Apa isi Nah, cerita? bagaimana cara berbicara di depan ini mempresentasi kita punya hasil? Teman-teman, Ya. Bapak Guru, kami mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya, silakan. 1. Apa isi cerita tersebut? Suara kelinci kecil Bapak ulang. Coba yang bisa ini. Ya. Iya. Siapa yang tulis tadi? Iya. Juru tulis seperti dia baca. Begitu kalau dia tulis, dia baca ya. Apa Kuat. isi cerita tersebut? Suara kelinci kecil mendirikan di suatu kebun rusa. Iya. Siapa tokoh Nomor dalam 2. Nomor 2. Siapa tokoh dalam cerita tersebut dan bagaimana sifat tokoh tersebut? Panik. Oke.
Betul? Betul. Ya, tepuk tangan dulu buat mereka. Silakan. Silakan di sini hasil diskusinya. Oke, selanjutnya anak-anak. Selanjutnya kita akan Thanky, Jessica, bisa duduk diam toh? Ya. Kita sudah mempresentasikan kita punya hasil kerja. Kita sudah mempresentasikan kita punya hasil diskusi ya. Sekarang kita akan lihat dari hasil diskusi dari 7 soal tadi, kira-kira ada kesamaan, semua hampir sama jawabannya. Karena soal yang sama, cerita yang sama, maka jawabannya juga hampir mirip-mirip. Ya toh? Jadi semuanya itu benar. Ya. Jadi tepuk tangan buat mereka semua dulu. Jadi selanjutnya anak-anak, lihat dari pelajaran kita hari ini, apa sih makna dari pelajaran kita hari ini? Ya, makna dari pelajaran kita hari ini ialah yang pertama anak-anak, makna pelajaran kita yaitu di atas ini. Kesimpulannya, cerita tersebut mengandung kesan agar kita hidup jujur dan patuh pada nasihat orang tua. Ya, namanya orang tua. Orang tua bisa di rumah dan orang tua bisa di mana? Nah, terutama di dalam sekolah, siapa orang tua kita? Guru dan ibu. Orang tua. Siapa lagi selain bapak guru dan ibu guru di sekolah? Siapa lagi? Orang lain seperti teman-teman. Seperti siapa lagi? Saudara kita yang tua. Kakak, adik. Apakah adik bisa nasihat kita? Tadi kan belum. Nasihat siapa? Belum tadi nasihat siapa? Apakah kalau kita salah bisa dinasihati siapa? Adik kan? Kalau kakak salah kakak bisa memberi. Yang kak adik minta kakak tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa memberitahukan atau tanpa kita meminta izin. Ya. Anak-anak, itu kesan kita dari pelajaran kita di saat ini. Oleh karena itu saat ini kita akan kembali ke rumah dan jangan lupa pesan kita hari ini ialah semua yang ada harus saling menghormati. Demikian untuk kita belajar saat ini dan jangan lagi kita lihat sana lihat sini, tetapi semua menyimpang bukunya. Hari ini kita akan belajar selesai, kita akan mau pulang. Semua bisa kembali ke tempat duduknya. Ya. Semua kembali ke tempat duduk. Guru mau tanyakan satu pertanyaan saja. Sedikit saja. Sudah? Satu pertanyaan saja. Pelajaran kita susah hari ini? Tidak. Satu pertanyaan saja. Susah atau tidak? Tidak. Kalau tidak berarti semua tadi bisa jawab dengan baik dong. Pasti ada susah-susah sedikit. Jelas semua tidak susah karena semua punya jawaban tadi hampir sama. Karena memang soal yang sama dan pelajaran juga yang sama sehingga jawaban mereka hampir sama semua. Oke, saya perlu tanyakan. Selanjutnya kita akan kembali ke rumah kita masing-masing atau kita mau istirahat. Siapa yang mau berdoa dan kita mau kembali ke istirahat, jadi silakan. Ya, mulai.
Amin. Baik, semua menyimpan tempat duduk dan meja-mejanya di buku-buku dikasih rapi. Kita akan kembali keluar. Kasih rapi dulu, kasih rapi. Ya, tas. Semua sudah siap? Dengar semua. Apa kabar anak-anak? Iya, keluar dulu nanti baru kita. Silakan.